Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Silviani dengan NPM 217520074 dari kelas 4C Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan. Yang pertama ada definisi pendapatan dan ruang lingkup standar akuntansi terkait. Pendapatan sendiri diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi pemilik. Kemudian, pendapatan itu sendiri dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dikurangi diskon atau rabat. Nah, jika pendapatan ditangguhkan, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang akan diterima dengan tingkat bunga yang eksplisit. Kemudian pada PSAK 23 ada ruang lingkup yang mengatur tentang pengakuan pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan dari penjualan barang, kemudian ada pendapatan dari penjualan jasa, kemudian ada pendapatan dari pengalihan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga royalti dan dividen. Selanjutnya, di dalam PSAK 23 tidak mengatur pendapatan yang berasal dari yang pertama itu sewa, kemudian dividen dari investasi dengan metode ekuitas, kemudian ada kontrak asuransi, kemudian ada perubahan nilai wajar instrumen keuangan, kemudian perubahan nilai aset lancar lain, kemudian yang keenam itu ada pengukuran awal dan perubahan nilai aset biologi dan produk agrikultur, yang ketujuh ada ekstraksi hasil tambang, dan yang kedelapan adalah kontrak konstruksi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan pendapatan dari penjualan barang. Kriteria pengakuan pendapatan dari penjualan barang yang pertama itu adalah entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kelima adalah biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur secara lebih andal. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu pendapatan dari penjualan jasa. Nah, penjualan jasa ini diakui sebagai pendapatan dengan acuan tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan jika hasil transaksi tersebut dapat diestimasi secara andal. Kemudian dapat diestimasi dengan andal jika memenuhi beberapa kriteria, diantaranya jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang kedua, kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal. Yang keempat, biaya yang timbul dari transaksi di mana biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Nah, penjelasan selanjutnya itu terkait dengan pendapatan dari penggunaan aset oleh pihak ketiga yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Nah, biasanya ini pendapatan timbul itu dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, atau dividen diakui jika yang pertama kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada penjelasan tentang prinsip pengakuan pendapatan atas bunga, dividen, dan royalti. Yang pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Yang ketiga, royalti diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Masuk ke topik selanjutnya yaitu pendapatan dari kontrak jangka panjang. Nah, pengakuan pendapatan harus dilakukan secara bertahap selama masa pelaksanaan kontrak jangka panjang jika kriteria pengakuan terpenuhi.
Metode ini biasanya dikenal sebagai metode persentase penyelesaian. Sedangkan jika kriteria pengakuan tidak terpenuhi, digunakan metode pengakuan pendapatan yang lain, di mana pendapatan diakui hanya sebesar biaya yang telah terjadi. Selanjutnya itu ada program loyalitas pelanggan. Pelanggan yang membeli barang atau jasa akan mendapatkan penghargaan kredit. Pelanggan dapat menukar redeems penghargaan kredit tersebut dengan barang atau jasa secara gratis atau dengan mendapatkan potongan harga. Entitas mencatat poin tersebut sebagai komponen yang diidentifikasi secara terpisah dari penjualan pada saat diberikan. Kemudian penjelasan selanjutnya itu terkait dengan kasus-kasus pendapatan yang spesifik. Yang pertama ada bill and hold sales, di mana penundaan pengiriman atas perintah pembeli. Semua persyaratan penjualan telah terpenuhi. Penjualan dapat mengakui penjualan ini sebagai pendapatan jika yang pertama, kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman. Dan yang keempat, syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku. Kasus yang kedua itu terkait dengan law away sales. Nah, barang ini dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Yang ketiga adalah sales with buyback agreement, atau penjualan secara bersamaan setuju untuk membeli kembali barang yang sama di kemudian hari atau ketika penjual memiliki opsi beli call option untuk membeli kembali, atau pembeli memiliki opsi jual atau put option yang mensyaratkan pembelian kembali oleh penjual atas barang tersebut. Yang keempat adalah sales with right of return, penjualan di mana penjual memberikan jangka waktu tertentu kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang jika pembeli tidak puas dengan mutu barang yang dibeli. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengakuan pendapatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.